Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah buat salah atau enggak salah? Surat Abasa ini adalah surat Makkiyah yang artinya adalah bermuka masam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang pertamanya, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Sebab daripada turunnya ayat ini sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpaling dari seorang sahabat yang buta yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Beliau seorang sahabat yang buta, tapi bukan buta dari lahir, butanya dari anak-anak. Jadi bukan buta dari keturunan, tapi memang waktu kecilnya dia buta. Jadi Nabi ketika itu berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu sedang didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi ingin sekali mereka, yaitu pembesar-pembesar Quraisy itu masuk Islam. Karena kalau mereka masuk Islam atau mereka dapat hidayah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis pengikut-pengikut daripada mereka juga ikut masuk Islam. Maka pengikut-pengikutnya itu akan masuk Islam juga dengan keislaman daripada pembesar-pembesar Quraisy tersebut. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka, kepada pembesar-pembesar daripada orang-orang Quraisy. Lalu datanglah Ibn Ummi Maktum. Jadi posisinya Rasul sedang ngomong atau sedang berdakwah kepada pembesar itu. Setelah itu tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum. Datang beliau dengan tergesa-gesa, istilahnya itu karena semangatnya beliau datang kepada Rasulullah SAW. Tapi posisinya orangnya itu buta. Abdullah ibn Ummi Maktum itu seorang yang buta. Jadi beliau nggak tahu juga Rasulullah sedang berdakwah kepada orang-orang Quraisy itu atau pembesar-pembesar Quraisy itu. Lalu dia katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, arsyidni, wahai Rasulullah SAW, beri petunjuk. Artinya beliau mau belajar atau mau sepatah dua kata dari Rasulullah SAW. Sedangkan posisi Rasulullah SAW ketika itu sedang mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Maka ketika itu Nabi berpaling kepada dari Ibn Ummi Maktum tersebut dan bermuka masam. Nah, ketika itulah turun ayat ini. Abasa wa tawalla. Kenapa engkau atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berpaling? Anja'al a'ma, karena seorang yang buta yang telah datang kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah
itu pernah buat salah atau nggak salah? Pertanyaannya, Rasulullah SAW buat salah atau enggak? Atau Rasulullah SAW maksum atau tidak? Gimana? Rasulullah itu maksum atau tidak? Tidak berbuat dosa sama sekali atau enggak? Berbuat salah atau enggak? Berdosa atau enggak? Pernah berbuat dosa atau enggak? Nah, enggak ada yang jawab. Nah, Rasulullah SAW juga pernah berbuat salah. Hal yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW maksum, artinya terhalang dari berbuat dosa, bukan sepenuhnya terhalang enggak berbuat dosa. Akan tetapi Rasulullah melakukan dosa juga, tapi langsung ditegur sama Allah. Oleh karena itu, beliau maksum, dilindungi dari dosa-dosa. Bukan berarti beliau itu tidak berbuat dosa, bukan. Tapi beliau juga berbuat dosa, tetapi kalau seandainya beliau berbuat dosa, langsung ditegur sama Allah. Salah satu contohnya yang ini. Rasulullah SAW didatangi oleh seorang yang buta yang ingin petunjuk daripada beliau. Sedangkan posisi Rasulullah sedang mendakwahi orang-orang pembesar Quraisy. Tapi ketika itu Rasulullah SAW bermuka masam. Istilahnya itu, ini apaan sih, nggak tahu waktu apa gitu. Namun karena yang datang itu adalah orang yang buta, sahabat yang kebetulan beliau itu buta, maka Rasulullah SAW tidak memperlihatkan mukanya yang masam, akan tetapi berpaling, tapi mukanya itu masam. Maksudnya mukanya itu kesel. Renggut. Iya, renggut. Apa? Renggut. Renggut. Nah, renggut. Kesel gitu. Nah, ketika itu Rasulullah SAW langsung ditegur. Buktinya langsung turun ayat ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa engkau bermuka masam dan berpaling? Apakah karena seorang buta yang datang kepadamu untuk meminta petunjuk kepadamu? Seperti itu. Nah, redaksi daripada ayat ini, cara Allah menegur itu dengan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama itu langsung saya, kita. Sedangkan kata ganti orang kedua, kamu, mereka, kalian. Orang ketiga, orang yang memang tidak terlihat, bukan lawan bicara. Allah menegur Rasulullah SAW dengan kata ganti orang ketiga. Ketika itu Rasulullah SAW diturunkan ayat ini, bahkan Ibnu Ummi Maktum juga tidak tahu. Ini posisinya Ibnu Ummi Maktum itu bukan perempuan ya, laki-laki. Nah, bukan gara-gara ada umminya perempuan, enggak. Abdullah Ibnu Ummi Maktum namanya. Beliau bukan perempuan, bukan karena ada umminya lantas dibilang itu perempuan, enggak. Beliau seorang laki-laki dan muazzin Rasul. Jadi muazzin Rasul, bahkan beliau itu jadi muazzin sebagai muazzin subuh. Gimana caranya orang yang buta memberikan azan subuh, sedangkan dulu itu tidak ada, istilahnya itu tidak ada jam, tidak ada stopwatch, tidak ada alarm, dan tidak ada aplikasi-aplikasi sholat seperti kita sekarang. Dulu itu melihat dari langit langsung. Ketika sudah masuk waktunya fajar, silahkan azan. Nah, ketika masuk fajar yang kedua, silahkan azan. Jadi ada azannya itu ada 2 kali. Azan pertama itu sama Bilal, azan kedua sama Ibnu Ummi Maktum. Jadi kita itu yang masyhurnya itu hanya tahu muazzin Rasul Bilal. Ya benar. Tapi ada satu orang muazzin lagi,
Beliau juga sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana caranya beliau melihat waktu fajar itu? Ditegur, biarkan saya yang mengatakan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ketika datang waktu salat, silakan azan. Ibnu Ummi Maktum, silakan azan. Seperti itu. Nah, cara Allah menegurnya itu dengan kata ganti orang ketiga. Istilahnya itu enggak secara langsung. Kalau kita biasa negur orang yang berbuat salah, nggak boleh. Dosa itu dosa. Langsung kepada orangnya. Kamu itu nggak tahu apa-apa, buat salah seperti ini, dosa ini. Nggak, panjang. Ya, neraka akhirnya nggak ada ampunan, udah semuanya keluar. Tapi cara Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hal atau sifat yang ada pada Rasulullah SAW dengan cara yang lembut. Bagaimana caranya? Engkau membuka masa. Seakan-akan ngomongnya bukan kepada Rasul, kan, tetapi itu adalah sindiran, teguran kepada Rasulullah. Makanya kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW maksum dan tidak pernah berbuat salah, itu salah. Rasulullah memang benar, beliau maksum, terjaga daripada kemaksiatan. Tapi bukan berarti beliau itu tidak berbuat salah. Rasul berbuat salah juga. Tapi ketika beliau berbuat salah, Allah Subhanahu wa taala langsung negur. Ya, langsung negur, bukan ampunin. Kalau ngampunin itu kamu buat salah, ya udah saya ampuni dosamu. Tapi tanpa ada teguran sama sekali. Itu namanya langsung diampuni. Tapi kalau negur, kamu buat salah, jangan kayak gitu. Kita sebagai manusia itu saling bertoleransi, seperti ini, seperti itu, ditegur. Sehingga saya itu buat salah, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, saya salah, saya kembali lagi itu. Saya kembali lagi kepada apa yang benar. Seperti itu. Ada Rasulullah SAW juga berbuat salah. Maksum di sini diartikan bahwa Rasulullah berbuat salah tapi langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala atau diperbaiki apa yang salah daripada Rasulullah SAW tersebut. Anja'ahul a'ma, sama seperti tadi, dan tahu karena seorang buta yang telah datang kepadamu, yaitu Abdullah ibn Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Apa yang kamu lakukan daripada pembesar-pembesar Quraisy itu tidak sepatutnya kamu lakukan kepada Abdullah Ummi Maktum atau seorang yang buta. Karena dia sudah Islam terus kamu abaikan. Karena dia sudah Muslim, sudah beriman, terus ketika dia meminta untuk diberikan petunjuk kamu lalaikan atau kamu abaikan. Tidak seperti itu. Orang yang sudah berislam harus juga kamu berikan petunjuk. Bukan hanya kamu mendakwahi mereka yang belum berislam, tapi juga kamu berkewajiban dengan mereka yang sudah berislam untuk kamu beri petunjuk. Jadi jangan sekali-kali kamu berpaling kepada orang Islam karena mereka sudah beriman, karena mereka sudah menyatakan dirinya sebagai Muslim. Gak boleh kamu itu berpaling ketika mereka itu meminta sesuatu hal kepadamu, apakah itu ilmu ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Waktu diturunkan ayat ini, Abdullah bin Ummi Maktum juga tidak tahu. Dan ini teguran. Sebenarnya kalau seandainya Nabi itu menyembunyikan satu surat, maka surat ini akan disembunyikan. Karena ini langsung tertuju kepada Rasulullah dan langsung kepada kesalahan Rasul. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Dan beliau juga setelah bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum, lalu turun ayat ini, lalu setelah itu beliau langsung memperbaikinya. Nah, gara-gara Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah SAW
ditegur sama Allah. Jadi kita kalau seandainya biasanya kalau ditegur sama emak atau bapak atau siapapun itu karena kesalahan kita sama orang yang ada bersama kita. Misalkan nih, si A datang ke si B ngomong omongan yang lembut, tapi karena lagi sibuk, si B-nya ini bilang ke si A, apaan sih kamu ini? Nah, ditegur sama emaknya si A dan si B, dua-duanya itu satu keluarga. Ditegur sama emak mereka, jangan seperti itu sama adikmu. Biasanya kalau udah seperti itu, si B pasti bukan bermuka masam dan bukan cuman kesal, malah marah sama orang ini, sama adiknya itu tadi, yang mana dia bilang jangan seperti itu. Nah, Rasul ketika ditegur sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara Abdullah bin Ummi Maktum, malah beliau itu memberikan apresiasi gara-gara kamu saya itu ditegur, terima kasih, istilahnya kayak gitu. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW berperang, Abdullah bin Ummi Maktum yang jadi pimpinan, istilahnya itu pemimpin karena di kota itu pemimpinnya sudah berperang, jadi kota itu kosong atau kekosongan daripada pemimpin. Jadi yang menggantikannya itu Abdullah bin Ummi Maktum, walaupun beliau seorang yang buta, tapi diamanahkan. Walaupun beliau buta, tapi tetap diamanahkan. Juga kalau seandainya beliau itu ini dahsyatnya Abdullah bin Ummi Maktum itu, beliau itu ketika sholat jalan pergi ke masjid tetap sholat jamaah. Nah, ketika berperang, ikut berperang walaupun dalam keadaan buta, ikut berperang. Saking besarnya keinginan beliau, sampai suatu ketika beliau juga syahid di pertempuran. Nah, itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau itu sepupu Khadijah. Sekarang sepupu Khadijah dan anak bibi Khadijah.